Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji kita Sunan Abu Dawud, Kitabut Thaharah, Babul Khotami, yakunu fihi dzikrullah yadkhulu bihi al-khala'. Kita mulai ya. Babul Khotami, babnya cincin. Yakunu yang ada bihi di dalam cincin apa dzikrullah, penyebutan nama Allah. Yadkhulu yang masuk dia orang bihi dengan cincin al-khala' pada WC. Jadi khala' itu tempat nyepi atau tempat buang air. Jadi bab yang menjelaskan tentang cincin yang dipakai oleh seseorang, yang mana dalam cincin itu ada ukir-ukiran yang menyebut nama Allah. Nah, contohnya Muhammad Rasulullah, atau ada tulisannya Subhanallah atau Allahu Akbar dan lain-lain. Yang mana seseorang memakai cincin tersebut masuk ke dalam WC. Itu boleh apa tidak seperti itu. Hadatsana Nasru bin Ali an Abi Ali al-Hanafi an Hamam. Perhatikan ya. An Hamam dari Hamam. An Ibni Juret dari Ibni Juret. Ani Zuhri dari Zuhri. Jadi Hamam dari Ibni Juret dari Zuhri. Ya, dari Zuhri. An Anasin dari Anas, qala berkata Anas. Karena ada sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takhala, ketika masuk siapa Nabi al-khala'a pada WC. Jawabnya wado'a, maka meletakkan siapa Nabi khotamahu pada cincinnya Nabi. Karena di dalam cincin tersebut ada tulisan atau ukir-ukiran Muhammad Rasulullah. Di riwayat lain dijelaskan ukir-ukiran cincin itu sekaligus untuk cap atau stempel suratnya Nabi. Karena ada beberapa kaum yang kalau dikirimi surat terus tidak ada stempelnya, tidak ada capnya, mereka tidak mau menerima. Nah, mereka tidak mau menerima. Sehingga Nabi membuat cincin yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Nah, Nabi memakai cincin tersebut, tapi kalau pas masuk WC atau buang air, cincinnya itu dilepas. Qala berkata sapa Abu Dawud, hadza utawi ini hadisnya Hamam dari Ibni Juret ya.
hadis di atas itu. Iku hadisun hadis mungkarun yang mungkar. Ini hadis yang mungkar. Jadi mungkar itu kebalikan dari ma'ruf. Jadi ada yang salah dengan hadis ini. Terutama dari sisi sanadnya, ya, dari sisi sanadnya. Wa innama dan sejatinya yu'rafu dianggap ma'ruf. Ya, dianggap ma'ruf. Jadi yu'raf ini kebalikan dari mungkar. Jadi ada mungkar, ada ma'ruf. Jadi ada ma'ruf, ada mungkar. Ya. Wa innama dan sejatinya yu'rafu dikenal atau dianggap ma'ruf. Dianggap ma'ruf apa hadis an ibni Juret an Ziyad ibni Sa'din dari Ziyad bin Sa'ad an Zuhri baru an Anas. Itu loh ya. Jadi yang dianggap ma'ruf itu bukan langsung Ibni Juret dari Zuhri, melainkan Ibni Juret dari Ziyad bin Sa'ad, baru dari Zuhri, lalu dari Anas. Ana Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku ittakhadha mengambil siapa Nabi khotaman pada cincin min warokin dari perak. Jadi warok bimakna al-fiddah. Tsumma kemudian al-qahu membuang siapa Nabi pada cincin. Karena pada saat Nabi memakai cincin, orang-orang itu ya ikut-ikut bikin cincin sampai rame. Jadi zaman Nabi juga ada musim cincin waktu itu. Jadi orang-orang melihat Nabi pakai cincin, terus mereka rame-rame bikin cincin. Terus ya jadi musim cincin. Kalau di Indonesia sekarang ya musim akik itu kan, ya seperti itu. Jadi seorang idola memakai sesuatu, itu wajar kalau yang mengidolakan terus ikut-ikut. Nah, setelah Nabi melihat orang-orang pakai cincin, ya, terus kok ya sampai belan ini nemen-nemen, ya kan, terus Nabi membuang cincinnya itu. Jadi tsumma kemudian al-qahu membuang siapa Nabi pada cincin. Itu ya. Wal wahmu dan yang remang-remang di dalam hadis tersebut, fihi di dalam hadis iku min hamam dari hamam. Walam yarwihi dan tidak meriwayatkan pada hadisnya Anas dengan lafadz idza takholal khola wa doa khotamahu ila kecuali hamamun hanya hamam, ya. Jadi yang kacau di sini adalah hamam, ya. Jadi yang kacau itu adalah hamam. Jadi hamam ini sebenarnya adalah periwayat yang sahih. Tapi dalam hal ini dia menyelisihi riwayat-riwayat yang lain. Riwayat yang benar itu adalah ittakhadha
khotaman min warokin summa alqahu. Nah, itu. Lah kok di sini Hammam meriwayatkan idza dakhalal khala wa doa khotamahu. Nah, ini yang wahmun itu Hammam, ya, Hammam. Oke, kita lanjutkan. Babul istibra, babnya bersuci. Babnya bersuci. Minal bauli, dari kencing. Jadi al istibra itu membersihkan sisa-sisa kencing, juga membersihkan tempat keluarnya kencing itu sampai bersih. Nah, itu namanya al-istibra. Jadi setelah kencing, lah mungkin ada 1-2 tetes yang masih tertinggal, lah itu disucikan. Itu namanya al-istibra. Hadatsana Zuhair ibnu Harbin Wahanat ibnu Sari, qala berkata keduanya. Hadatsana Waqi, hadatsana al-A'mas, qala berkata A'mas. Sami itu mendengar aku Mujahidan pada Mujahid. Yuhadisu, bercerita dia Mujahid, Antawus, dari Tawus. Ya. Ani Bani Abbas, dari Bani Abbas. Qala berkata dia Ibnu Abbas. Maro lewat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabro ini, atas 2 kuburan. Jadi Rasulullah berjalan melewati 2 kuburan. Faqala, maka bersabda dia Rasul. Innahuma, sesungguhnya keduanya, iku yu'adzibani, diseksa keduanya. Wa ma yu'adzibani wa ma yu'adzabani. Mohon maaf ya. Jadi innahuma, sesungguhnya keduanya, iku yu'adzabani, diseksa keduanya. Wa ma yu'adzabani, dan tidak diseksa keduanya, fi kabirin, di dalam dosa besar. Tapi dalam riwayat Bukhari, kemudian Nabi mengatakan, oh iya sih, besar sih. Jadi di sini kan tertulis sesungguhnya keduanya diseksa dan keduanya tidak diseksa di dalam urusan dosa besar. Kan gitu aja. Tapi kalau dalam riwayat Bukhari ya dosa besar. Nah, jadi tsumma bala ai wa innahu lakabir. Walaupun perkaranya remeh tapi akibatnya itu besar. Jadi akibat yang ditimbulkan itu ya besar. Amma hadza, adapun ini salah satunya. Fakana, maka ada dia hadza iku la yastanzih. La yastanzih, tidak bersuci dia, minal bauli, dari kencing. Jadi ini menunjukkan bahwa semua jenis kencing ini
najis, ya, menurut riwayat ini. Jadi menurut Al-Khattabi, jadi fihi dalalatun ala annal abwal kullaha najisah munajjasatun, ya, min makulil lahmi wa ghairi makulih. Jadi kalau menurut ini bahwa setiap kencing itu najis dan membuat najis. Jadi najisatun munajjasatun min makulil lahmi wa ghairi makulih. Terserah itu dari manusia kah atau dari binatang. Nah, binatang pun terserah itu binatang yang boleh dimakan atau tidak, pokoknya najis. Itu dilihat dari keumuman lafat minal baul, nah, dari kencing, ya. Ya. Ini menurut Al-Khattabi, ya, menurut Al-Khattabi. Jadi dilihat dari keumumannya lafat. Ya, kencingnya manusia, ya kencingnya binatang. Nah, binatang itu ya entah binatang yang dimakan atau yang tidak. Cuma dalam pendapatnya Khattabi ini perlu dipertanyakan, ya. Ya. Jadi hamluhu alal umum fi bauli jami'il hayawan fihi nadhar. Jadi Al-Khattabi memasukkan kencingnya binatang di dalam keumuman hadis ini. Nah, ini masih perlu dipertanyakan, ya. Jadi karena kalau menurut Ibnu Battal di dalam Syarah Bukhari, yang dimaksud baul dalam hadis ini adalah baul insan. Jadi bukan baulnya hewan, itu tidak. Nah, ini tertulis li'ana Ibnu Battal qala fi Syarhil Bukhari aradal Bukhari anal murad biqaulihi fi riwayatil bab kana layastanjihu minal baul. La baul itu adalah baulil insan, la bauli sairil hayawan. Itu kencingnya manusia, bukan kok kencingnya seluruh binatang dimasukkan dalam kategori minal baul dari hadis ini, ya. Ya tidak, itu ya. Ya. Kalau saya pribadi ya memilih yang binatang yang dimakan seperti kambing, ayam atau sapi itu tidak najis, ya, tidak najis. Yang jelas najis adalah kencingnya manusia itu. Ya. Wa amma hadza, dan adapun ini, fakana maka ada siapa hadza, yang satunya lagi, ya,
Yamsi berjalan dia bin namimah dengan apa? Adu domba. Adu domba. Jadi namimah itu naklul kalam ala jihatil fasad wasar. Jadi memindahkan ucapan dari satu tempat ke tempat lain, dari seseorang ke orang lain, memang niatnya untuk merusak dan bikin kejelekan. Nah, itu disebut namimah. Di namimah ini kelihatannya remeh, tapi masuk kategori dosa besar. Karena bisa mengadu domba. Jadi orang yang asalnya rukun jadi tidak rukun. Orang yang asalnya akrab, dekat, jadi jauh. Nah itu. Ini dosanya mirip seperti sihir. Sihir itu kan ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zaujih. Jadi sesuatu yang bisa memisahkan seseorang dengan pasangannya, kan gitu. Namimah juga sama. Nah, kalau sihir itu dianggap dosa besar, namimah ini juga berarti juga dosa besar. Karena dengan namimah itu orang yang asalnya rukun jadi tidak rukun. Orang yang asalnya akrab jadi tidak akrab. Tsumma da'a kemudian minta siapa Nabi biasibin dengan pelepah korma. Rotbin yang masih basah. Jadi asib itu adalah al-jarid wal gus minan nahal. Jadi pelepah korma atau ya cabangnya korma itu yang masih basah. Fasakohu maka membelah siapa Nabi hu pada asib bisna ini menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian. Tuma kemudian gorosa. Gorosa itu menancapkan siapa Nabi. Gorosa itu maknanya kan menanam. Tapi kalau hanya apa istilahnya pelepah kurma itu ya mana bisa ditanam kan. Jadi maknanya menancapkan. Ala hadza pada atau atas ini yang enggak bisa jaga kencing wahidan pada satu. Wa ala hadza dan atas ini yang namimah wahidan satu. Waqala dan bersabda siapa Nabi la'alahu barangkali kelakuan. Jadi hak itu dhamir sa'an ya. Barangkali kelakuan yukhafaf diringankan apa seksa anhuma dari keduanya. Malam yai basa selagi belum kering keduanya. Keduanya dua kayu yang dicantapkan itu. Jadi barangkali ya ada keringanan seksa. Jadi tidak didoakan lepas dari seksaan ya tidak. Jadi barangkali ada
keringanan siksa bagi keduanya. Ya. Jadi selama itu masih basah, ya, semoga Allah memberikan keringanan siksa bagi keduanya. Ya. Qala berkata sapa Hanat, lafadznya yastatiru, tutup-tutup dia, hadza. Makana yastan zihu, sebagai ganti lafadz yastan zihu. Jadi Abu Dawud kan mendengar dari dua orang. Pertama dari Zuhair bin Harbin, yang kedua dari Hanat bin Sari. Kalau dari Zuhair bin Harbin lafadznya yastanzihu. Tapi kalau dari Hanat bin Sari lafadznya yastatiru. Lah yastatiru itu maknanya tutup-tutup. Jadi kencingnya sembarangan, jadi tidak melindungi dirinya dari kencing tersebut, terus kecipratan. Ya, terus kecipratan. Atau juga bisa bermakna kencingnya itu sembarangan, tidak nutup auratnya. Ya, tidak nutup auratnya. Hadasana Utsman bin Abi Saibah. Jadi Utsman ibni Abi Saibah ini masih saudara dengan Abu Bakar ibnu Abi Saibah. Hadasana Jarir an Mansur an Mujahid an Ibni Abbas an Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bimaknahu, dengan maknanya hadis. Artinya hadisnya sama dengan yang di atas itu. Qala bersabda siapa Nabi? Karena ada dia orang, iku layastatiru, tidak tutup-tutup dia orang, min baulihi, dari kencingnya orang. Au qala, atau berkata sopo Abu Muawiyah. Abu Muawiyah lafadznya yastanzihu, bersuci dia orang, bersuci dia orang. Ya. Jadi dalam riwayat ada yang lafadznya yastanzihu, ada yang lafadznya yastatiru. Semuanya bisa diterima. Hadasana Musaddad. Ini Musaddad bin Musarhad. Hadasana Abdul Wahid ibnu Ziyadin. Hadasana Al-A'mas an Zaid bin Wahbin an Abdurrahman ibni Hasanah. Qala berkata dia Abdurrahman, intolaqtu berangkat aku, ana ya aku, wa Amr ibnul As dan Amr ibnul As, ilan Nabi, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakharaja, maka keluar siapa Nabi. Wa ma'ahu, dan iku bersama Nabi, darokotun utawi tameng atau perisai. Jadi darokoh itu apa?
tameng perisai yang terbuat dari kulit ya. Jadi murni dari kulit, tidak ada campuran kayu atau apa di situ. Jadi darokoh itu semacam perisai yang terbuat dari kulit. Tuma kemudian istataro, tutup-tutup siapa Nabi. Artinya ya melindungi dirinya, jangan sampai terlihat. Ya. Biha dengan darokoh, summa bala kemudian kencing siapa Nabi. Nah itu. Jadi dengan perisai dari kulit, nah, Nabi menutup auratnya, kemudian kencing. Fakulna maka berkata kami, ungduru melihatlah kalian, ilaihi pada Nabi. Ya bulu kencing siapa Nabi, kama tabulu, sebagaimana kencing sopo almar'atu perempuan. Jadi ini sahabat yang kepahaman agamanya rendah. Jadi ungduru ilaih ini adalah kalimat heran dan ingkar. Nabi itu kan laki-laki. Masa kencingnya jongkok seperti perempuan. Tuh, lihat tuh Nabi itu. Masa kencing seperti kencingnya perempuan. Nah, itu. Jadi ucapan ungduru ilaih itu sebenarnya tidak pantas diucapkan oleh sahabat. Tapi ya waktu itu ya terjadi. Karena mungkin ya sahabat yang bersangkutan itu ilmunya masih pas-pasan. Masih bodoh, kepahaman agamanya rendah. Fasami'a maka mendengar siapa Nabi dalika pada demikian itu ucapan. Terus Nabi mendengar ucapan tersebut, kok ada orang ya agak-agak menghina Nabi gitu. Fakola maka bersabda siapa Nabi. Alam taklamu apakah tidak mengetahui kalian ma pada apa-apa lakia yang ketemu. Sopo sohibu Bani Israel, orang yang mempunyai Bani Israel. Ya. Jadi sohibu Bani Israel itu adalah salah satu di antara mereka. Jadi salah satu di antara mereka itu tidak sesuci dari kencing. Kencing ya sembarangan sampai nyiprat kemana-mana. Jadi apa kalian itu tidak ngerti apa yang dijumpai oleh sohibu Bani Israel. Artinya salah seorang di antara Bani Israel. Kanu ada mereka, sohibu Bani Israel, idza asobahum ketika menimpa hum pada mereka, opo al baulu kencing. Ya. Jadi saya ulang ya, kanu ada mereka Bani Israel, idza asobahum ketika menimpa hum pada mereka, Bani Israel, opo al baulu kencing. Qata'u maka memotong mereka ma pada apa-apa asobahu yang menimpa hu pada ma opo al baulu kencing minhum
dari mereka. Fanahahum maka melarang sopo sohib hum pada Bani Israel. Ya. Jadi fanahahum maka melarang siapa sohibu Bani Israel hum pada mereka Bani Israel. Fa'udziba maka diseksa dia sohib fi qabrih di dalam kuburannya. Jadi apa kalian tidak ngerti kisah tentang sohibu Bani Israel? Salah seorang dari Bani Israel. Yang mana di kalangan Bani Israel itu hukum yang berlaku adalah apabila mereka tertimpa kencing, entah kulitnya, entah bajunya, mereka itu diwajibkan untuk memotong apa yang kena kencing itu. Kalau baju ya dipotong, celana yang dipotong. Kalau kulit ya dipotong. Kemudian si sohibu Bani Israel itu melarang pada mereka. Walah, cuma kena kencing aja. Kok sampai kalian potong baju kalian, celana kalian, kulit kalian. Nah, karena meremehkan aturan Allah tersebut, maka si sohibu Bani Israel itu diseksa di dalam kuburannya. Ya, jadi hanya gara-gara menyelisih syariat, menentang hukum syariat, yaitu motong yang kena najis, dia diseksa di dalam kubur. Lah kalian itu jangan sampai bernasib sama seperti si sohibu Bani Israel itu. Ya. Itu hukum aslinya. Nah, kalau orang sekarang ngaku ahli kitab, ya, ngikuti agamanya Bani Israel, kencingnya sembarangan, itu berarti menyelisih syariat yang asli. Ya. Sebenarnya enak loh, tetapi agama Islam itu enak. Aturannya ringan-ringan. Qala berkata sapa Abu Dawud. Qala berkata sapa Mansurun Mansur. Mansur di sini adalah Mansur bin Mu'tamir. Ya. Mansur bin Mu'tamir. An Abi Wa'il dari Abi Wa'il. Abi Wa'il di sini adalah Syakik bin Salamah al-Asadi. Ya, Syakik bin Salamah al-Asadi. An Abi Musa dari Abi Musa fi hadzal hadis di dalam ini hadis. Qala berkata dia Abi Musa, lafadznya adalah jilda ahadihim, kulit salah satu di antara mereka. Jadi kalau yang kena najis itu kulit, ya kulitnya itu dipotong. Ya. Jadi Abi Musa di sini adalah Abi Musa al-As'ari. Ini sahabat, ya. Namanya adalah Abdullah bin Qawes bin Sulaim. Ya. Waqala dan berkata sopo Asimun Asim. Ya. An Abi Wa'il dari Abi Wa'il. An Abi Musa dari Abi Musa. Ani Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala
bersabda Nabi, lafadznya jasada ahadihim, jasad salah satu di antara mereka. Jadi Asim di sini adalah Asim bin Bahdalah. Ya, kunyahnya adalah Abu Bakar ya, Al-Kufi. Jadi Asim bin Bahdalah. Babul bauli, babnya kencing qaiman dengan berdiri. Jadi bab yang menjelaskan kencing dengan berdiri itu hukumnya bagaimana. Hadasana Hafsu bin Umar. Jadi Hafsu bin Umar ini adalah Hafs bin Umar bin Haris. Jadi Al-Haudi. Wa Muslim ibnu Ibrahim. Ini orang Asdi. Ya. Qala berkata keduanya hadasana Syu'bah. Syu'bah bin Hajjat bin Wardi. Wa hadasana dan bercerita pada kami Abu Dawud sapa Musaddad. Ini Musaddad bin Musarhad. Hadasana Abu Awanah. Ini adalah Wadhah bin Abdillah. Ya. Wadha dan ini hadis iku lafdhu Hafsin. Lafadznya Hafs. Jadi intinya Abu Dawud itu punya 3 jalur guru, 3 jalur sanad. Yang pertama dari Hafs bin Umar, yang kedua dari Muslim, yang ketiga dari Musaddad. Lah hadis yang akan ditampilkan ini hadis yang lafadznya dari Hafs. Ya. Jadi Hafs dan Muslim itu dari Syu'bah, sedangkan Musaddad itu dari Abu Awanah. Lah Syu'bah dan Abu Awanah itu sama-sama dari Sulaiman. Nah, ini An Sulaiman an Abi Wa'il. Abi Wa'il yang sudah disebut di atas tadi. An Hudzaifah dari Hudzaifah. Jadi An Sulaiman an Abi Wa'il. Sulaiman di sini adalah Mihran. Sulaiman bin Mihran Al-A'mas. Ya. Kemudian dari Abi Wa'il ini Syakik bin Salamah, sedangkan Hudzaifah ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Jadi Hudzaifah bin Yaman kunyahnya adalah Abu Abdillah. Qala berkata Hudzaifah, ata datang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subatota kaumin pada tempat sampahnya kaum. Jadi subatoh itu bermakna masbalah wal kunasah. Jadi ya tempat sampah lah, ya, tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Fabala maka kencing siapa Nabi iman dengan berdiri. Jadi kalau kencing duduk ya seperti hadis di atasnya tadi. Nah, kalau kencing berdiri ya seperti ini. Ya, semuanya boleh dilakukan. Tsumma da'a kemudian minta siapa Nabi
bimain dengan air. Ya. Famasa maka mengusap siapa Nabi. Famasaha maka mengusap siapa Nabi. Ala khufaihi atas dua muzahnya Nabi. Ya. Jadi artinya beliau wudhu, setelah kencing itu beliau wudhu, nah, kemudian dalam wudhunya itu muzahnya tidak dilepas. Muzahnya tetap dipakai sebagai pengganti membasuh dua kaki. Nah, Rasulullah hanya mengusap dua muzahnya. Qala berkata sapa Abu Dawud. Qala berkata sapa Musaddadun Musaddad. Qala berkata dia Hudzaifah. Ya. Fadhahabtu maka berbuat aku. Ya. Berbuat aku atau pergi aku. Ataba'atu menjauh aku. Setelah aku ambilkan air, aku mau pergi menjauh itu. Kok Fata'ani maka memanggil siapa Nabi ini padaku. Hatta kuntu sehingga ada aku inda akobihi di sisi tumitnya Nabi. Jadi Nabi memanggil Hudzaifah untuk nutupi Nabi. Jadi seperti di riwayat Tobaroni ya. Faqala ya Hudzaifah usturni. Nah, kamu mau kemana? Sini dulu. Ini tolong aku ditutupi. Nah, itu kalau di riwayat Tobaroni seperti itu. Sehingga Hudzaifah ya, berdiri di belakangnya Nabi. Jadi yastatiru itu ya tutup-tutup pertama biar tidak kecipratan ya. Yang kedua tutup-tutup auratnya agar tidak kelihatan. Itu bisa dipahami ya. Babun bab firrajuli di dalam seorang laki-laki. Ya bulu yang kencing dia rajul bilaili di waktu malam. Fil inak di dalam wadah. Jadi malam-malam mau keluar, zaman dulu ya gelap. Terus dia kencing di dalam wadah. Suma kemudian ya do'ahu. Suma kemudian ya do'uhu. Meletakkan dia rojul hu pada kencing. Indahu di sisi rojul. Nah, besok kalau sudah terang bisa dibuang. Jadi malam-malam ya mau keluar rumah ya males, terus kencingnya diwadahi wadah, terus disimpan di dekatnya situ. Lah besok baru dibuang. Itu loh. Hadatsana Muhammad ibnu Isa. Hadatsana Hajjaj an ibni Juraij an Hukaimah binti Umaimah ibnati
Ruqayyah. Ya. Jadi Hukaimah, Umaimah, Ruqayyah itu semuanya memakai bentuk apa? Isim tasghir, ya. An umiha dari ibunya. Anaha sesungguhnya ibu, ya. Sesungguhnya ibu. Iku qolat berkata dia ibu. Karena ada sopoan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang ya. Karena ada iku lin nabi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kodakun wadah. Jadi Nabi itu punya wadah min idan dari kayu aidan. Jadi aidan ini ya semacam kayu ya. Jadi kayu korma, ya, kayu korma. Yang mana bisa untuk nampung air. Ya, bisa untuk nampung air. Jadi kayu yang memang betul-betul keras. Ya. Jadi tidak ngerembes. Ya. Jadi aidan ini jamak mufradnya adalah aidanah. Tahta sarisihi di bawah tempat tidurnya Nabi. Ya bulu kencing siapa Nabi fihi di dalam wadah yang terbuat dari kayu aidan itu. Bilaili di waktu malam. Jadi boleh-boleh saja seperti itu. Ya ini kan biasa dilakukan orang yang sakit di rumah sakit itu kan. Kita lanjutkan. Babul mawadi'i babnya berbagai tempat. Ya, berbagai tempat. Alati yang naha melarang sopo an nabiyu nabi sallallahu alaihi wasallam anil bauli dari kencing fiha di dalam tempat tersebut. Jadi beberapa tempat yang Nabi melarang untuk dikencingi. Ya, Nabi melarang untuk dikencingi. Jadi jangan kencing di situ. Hadasana Qutaibah ibnu Sa'id. Hadasana Ismail ibnu Ja'far. Anil Ala ibni Abdurrahman an Abi Hurairah. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda dia Rasul. Ittaku takutlah kalian. Jadi berhati-hatilah kalian Allah ina ini pada dua yang melaknat. Artinya dua perkara yang bisa menyebabkan kalian itu kena laknat. Ya, jadi ada dua perkara yang kalau kalian lakukan, kalian akan kena laknat. Ya, akan kena laknat. Qalu berkata mereka, wama dan apa Allah inani
dua yang melaknati. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya. Qala bersabda Nabi, alladzi orang yatakhola yang buang air, dia orang yatakhola itu ya bisa buang air besar, bisa buang air kencing. Ya, bisa air besar, bisa air kecil. Ya. Fi thoriqin nas, di jalannya manusia. Jadi di jalan yang biasa dilewati oleh orang banyak. Ya. Itu kalau enak-enak jalan terus nginjek kotoran manusia kan ya gimana. Pasti misuh-misuh itu. Ya. Orang ajar sopo ngising ning kene. Ya kan. Atau dilihim naungannya mereka. Atau tempat-tempat yang biasa untuk bernaung, biasa untuk nongkrong, ya kan. Terus tahu-tahu bau pesing, tahu-tahu bau yang nggak enak, otomatis orang akan melaknat yang kencing atau berak di situ. Hadasana Ishaq ibnu Suwaidin Ar-Ramli. Ar-Ramli. Wa Umar Ibnul Khattab, dan Umar bin Khattab. Abu Hafsin, nah ini kunyahnya. Ya. Wa hadisuhu, dan hadisnya Umar bin Khattab iku atammu, lebih sempurna. Daripada hadisnya siapa? Ishaq. Ya. Daripada hadisnya Ishaq. Jadi Abu Dawud itu punya dua guru. Yang pertama adalah Ishaq bin Suwaid Ar-Ramli. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ini bukan Umar bin Khattab sahabat, itu bukan, ya. Lah, hadisnya Umar bin Khattab ini lebih lengkap, lebih sempurna daripada hadisnya Ishaq bin Suwaid Ar-Ramli. Ana Aba Sa'id, Ana Sa'id ibn al-Hakam iku haddasahum, bercerita dia Sa'id hum pada mereka. Qala berkata Sa'id, akhbarona Nafi' ibnu Yazid haddasani Khaywah ibnu Sureh. Ana Aba Sa'id, sesungguhnya Aba Sa'id al-Himyari iku haddasahu, bercerita dia Abu Sa'id hu pada Khaywah, an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal, ini seorang sahabat, ya. Qala berkata Mu'ad, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaku, takutlah kalian. Jadi hati-hatilah kalian al-malain, pada tempat yang itu bisa menyebabkan laknat. Asalasah yang tiga,
Yang pertama adalah al-firas berak fil mawarid di dalam mawarid itu datangnya air. Ya, datangnya air. Jadi di tempat-tempat sekitar air itu jangan dikencingi di situ. Ya. Jadi telaga atau danau atau apa yang biasa orang ambil air minum di situ, nah, itu jangan dikencingi. Ya. Jangan berak di situ. Wa qari'ati torik dan apa istilahnya? Ya tempat berjalan atau tengah jalan. Jadi qari'ati torik itu tengahnya jalan. Maksudnya ya tempat berjalan, ya jalan umum itu. Jadi jalan yang memang biasa dilewati oleh orang banyak. Jadi qari'ah itu maknanya tengah. Tapi maksudnya ya tempat yang biasa digunakan untuk jalan. Ya. Wadil dan naungan. Ya. Entah itu pohon atau pos kampling ya, yang digunakan untuk ronda, jangan kencing di situ atau di sekitar situ. Itu bahaya. Nanti baunya enggak karuan, pesing, atau ada yang keinjek, ada yang enak-enak duduk, lah tahu-tahu menduduki kotoran manusia, pasti orangnya marah.